Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya pada hari ini, hari Kamis tanggal 19 September 2024. Baiklah, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan segala aktivitas kita, maka terlebih dahulu kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-18 ayat 4. Demikian dikatakan, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terus terang sampai saat ini tidak sedikit orang yang menganggap bahwa penderitaan yang dia alami itu sebagai akibat perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang tua atau nenek moyangnya. Dengan kata lain mau mengatakan bahwa dia menderita, dia susah, itu akibat hukuman dari orang tuanya yang berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sama seperti bangsa Israel, ketika Tuhan membuang mereka ke Babel, mereka menganggap bahwa penderitaan yang mereka alami itu akibat dari dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Itu sebabnya mereka menuduh Allah itu tidak adil kepada mereka, yang menyebabkan mereka menderita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, benarkah ketika kita menderita itu akibat dari perbuatan dosa orang tua atau nenek moyang kita? Tentu saja tidak. Tetapi kita menderita itu sebagai akibat dari perbuatan kita sendiri. Bukan karena orang tua kita berbuat dosa atau nenek moyang kita berbuat dosa, maka hukumannya ditimpakan kepada kita atau kepada keturunannya. Tidak, Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau kita baca sebelum ayat 4, ya, jelas sekali dikatakan di ayat 2 demikian, Bapak Ibu saudara-saudara. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup. Nah, ini camkan Bapak Ibu saudara-saudara. Ini Tuhan berkata, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Nah, artinya apa Bapak Ibu saudara-saudara? Yang mau dikatakan kepada kita adalah bahwa orang tua berbuat dosa bukan berarti anaknya yang akan menanggung akibatnya. Tetapi kalau begitu, apa dong yang dikatakan di dalam kitab Keluaran 20 ayat 5 atau Ulangan 5 ayat 9? Nah, itu bagaimana? Mungkin kita akan berkata seperti itu, ya, bahwa Allah akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Lah, itu bagaimana Inang Pendeta? Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada yang salah dengan firman Tuhan. Betul, ya. Setiap orang akan mendapatkan akibat dari perbuatan dosanya. Tetapi firman Tuhan tadi itu bukan mau mengatakan bahwa bapaknya yang berdosa lalu anaknya yang mendapat hukuman, tidak. Tetapi ketika anak juga melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh bapaknya, maka dia akan mendapatkan hukuman juga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya dalam ajaran kekristenan kita tidak mengenal istilah karma. Ya, jangan kita bilangnya, oh, tahu enggak kenapa anaknya seperti itu? Itulah karma. Oh, jangan Bapak Ibu saudara-saudara, jangan kita menghakimi orang lain.
Dan firman Tuhan hari ini yang berkata kepada kita tadi bahwa orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita petik dari firman Tuhan hari ini? Allah itu mengasihi kita, ya. Lebih besar kasih Allah daripada murkanya. Betul, setiap orang yang melakukan dosa, setiap orang yang melakukan kesalahan, setiap orang yang tidak melakukan yang sesuai dengan kehendak Allah, pasti dia akan mendapatkan akibat dari perbuatannya. Namun ketika kita mau bertobat, maka kasih Allah itu lebih besar dari murkanya. Nah, oleh karena itu pesan firman Tuhan hari ini adalah apa yang engkau lakukan, engkau akan mendapatkan konsekuensinya. Nah, oleh karena itu kalau engkau tidak mau dihukum, maka jangan berbuat dosa. Tetapi jikalau engkau hendak diberkati, maka lakukanlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melakukan firman Tuhan hari ini supaya hidup kita mendapatkan berkat, supaya kita tidak mendapatkan hukuman dari Tuhan. Ingatlah apa yang kita lakukan, maka kita yang akan menerima akibatnya. Nah, oleh karena itu, marilah kita tetap setia dan taat untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan, agar kami tetap setia untuk melakukan perintah-Mu. Firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa kami menderita bukan karena kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh orang tua atau nenek moyang kami, tetapi kami menderita pada dasarnya karena perbuatan dosa kami sendiri. Sebab kamilah yang menerima akibat dari perbuatan kami. Nah, oleh karena itu Bapa yang baik, ingatkan kami agar kalau kami mau diberkati, biarlah kami setia dan taat melakukan perintah-Mu. Namun kalau kami tidak taat, maka kami harus siap untuk menerima hukuman daripada-Mu Tuhan. Bapa, kuatkan kami agar kami dimampukan untuk mengerti dan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu dimanapun kami berada. Tolong Tuhan berkati kami, jaga kami, lindungi kami Tuhan. Bagi yang sedang sakit, baik yang menjalani pemulihan di rumahnya masing-masing atau yang menjalani perawatan di rumah sakit, Bapa, lawatlah mereka, berikanlah kesembuhan kepada mereka Tuhan. Berkatilah setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi. Demikian juga kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang berduka, kiranya Tuhan yang menguatkan dan menghiburkan mereka. Bapa yang baik, apapun yang kami pikirkan, yang kami ucapkan, dan yang kami lakukan di sepanjang hari ini, semuanya kami serahkan kepada-Mu. Pimpin dan kuasailah hati, mulut, dan pikiran kami, agar apapun yang kami lakukan, semuanya berkenan di hadapan-Mu. Terimalah doa kami ini, di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Horas.